Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum, dan kali ini video yang sangat limited. Karena gue mau ngejelasin Veloz GR Limited, bukan Veloz GR Sport seperti teman-teman GR lainnya yang katanya sport semua. Tapi ini enggak. Ini Veloz GR Limited. Kenapa limited? Nanti kita cek deh. Check this out. Nah guys, sekarang gue dari depan nih, dari Veloz GR Limited. Keren ya? Menurut gue sih keren, karena ada penambahan yang membuat mobil ini semakin kelihatan lebih apa ya? Lebih rendah kali ya, kelihatannya jadi lebih, bukan ceper juga sih, tapi depannya kelihatan lebih garang lah gitu, karena ada penambahan di bawah tuh. Tapi selain itu ada penambahan apa lagi? Kita lihat aja. Dari bagian atas masih sama deh, sampai ke bagian kap mesin biasa lah, masih sama. Lampunya juga masih sama, dia sudah LED, seamless gitu ya modelnya. Di sini juga ada lampu sen dan lain-lain, jadi semuanya udah sama. Di sini ada logo Toyota. Terus di sini ada finishingnya masih pakai yang black chrome. Terus ke bagian bawah nih, baru nih kita lihat perbedaannya. Nah, sampai sini nih. Biasanya kalau Veloz yang lama itu nih, bagian sininya nih masih kelihatan. Kalau kita nanti ngecek mobilnya, itu tuh dia kayak belah di tengah gitu, penambahannya tuh. Ke bagian bawahnya ada tambahan nih, add-on. Dia ada bumper di bagian depan yang menambah mobil ini, tadi gue bilang, jadi sedikit lebih besar gitu kelihatannya dari depan ya. Jadi nambah apa ya, nambah sedikit kelihatan lebih ceper gitu body kitnya, dengan model-model yang lancip-lancip begini. Ini yang dimaksud dengan GR tadi kali ya. Terus di sini ada housing untuk fog lampnya di sini nih. Jadi dia udah satu paket nih, add-on nih, tambahan di bagian depan. Lalu ke bagian sini nih ada tambahan juga nih, warnanya grey gitu ya, grey metalik gitu, tapi ini bahannya bahan plastik gitu. Terus ada logo GR di sana, tuh merah dan hitam. Mungkin di situ yang bikin mobil ini jadi GR. Tapi menurut gua dengan ditambahin begini nih, penambahan yang harusnya dari kemarin-kemarin udah ditambahin sih, karena menurut gua jadi semakin lebih keren, semakin lebih ganteng Veloznya. Karena Veloz memang sebenarnya ganteng. Dan just info aja, ini mobil harganya sekarang di angka 244-an kalau nggak salah, plat B. Yang manual ya, Veloz 15 manual. Jadi ada penambahan sekitar 5 juta dari model yang lama. Dan mobil ini, kenapa tadi dibilang limited? Karena hanya dirakit sekitar 3.000-an aja. Tuh, 3.000. Dibagi se-Indonesia. Jadi kalau yang mau ya buru-buru pesan aja. Sekarang kita lihat mesinnya kayak gimana. Nah guys, setelah gue buka kap mesinnya, gue nggak kaget karena masih sama ternyata ya. Di bagian atasnya juga di sini masih belum dicat juga, jadi belum dicat sewarna body gitu ya, masih warna abu-abu biasa. Terus ada peredamnya. Di bagian mesinnya masih sama, semuanya sama, ada ABS dan lain-lain, dan penempatannya masih sama. Jadi nggak ada tambahan, mungkin karena dia GR ditambahin turbo dan lain, nggak begitu. Jadi penambahannya di bagian depan hanya penambahan add-on di bagian sini nih, bumper depan sama ini nih, ada logo GR. Itu sih udah cukup sebenarnya. Coba bagian samping kayak gimana, yuk. Tadi tuh sempat ada perbincangan tuh di belakang kamera. Dia nanya kenapa namanya limited dan kenapa dirakitnya hanya 3.000. Gue juga nggak tahu sebenarnya. Atau mungkin setelah 3.000-nya habis, mau ganti model. Nanti kita cek aja. Nggak tahu namanya, mungkin ganti ya jadi Veloz, Fulus atau apa, gue nggak tahu deh. Tapi yang pasti ini dirakit hanya 3.000. Infonya sih tadi begitu. Nah sekarang kita ke bagian kaki-kaki. Nah, ini beda nih sama yang Veloz biasa. Kalau yang Veloz biasa dia two-tone. Kalau yang ini dia pakai plastik. Enggak, kalau yang ini dia warnanya single aja nih. Single. Jomblo dong. Enggak, kalau yang itu tuh kan, mana tadi Veloz yang biasa nggak ada ya. Pokoknya kalau yang Veloz biasa dia two-tone warnanya. Ada warna krum-krumannya gitu ya. Dua warna. Kalau ini cuma satu, warnanya hitam. Sebenarnya bukan hitam sih, lebih kayak grey. Metalik gitu ya. Ukuran bannya 185/65 ring 15. Ada yang bilang ini jadi lebih keren karena terlihat lebih sporty. Ada juga yang bilang ini jadi terlihat biasa karena tanpa krum-kruman, dual tone gitu ya. Ini masalah selera, tapi menurut gua kalau sporty memang sebaiknya warnanya gelap. Which is ini better menurut gua. Terus ke bagian sini spionnya masih sama, dia sudah elektrik, sudah auto retract.
Terus di sini ada lampu sen, masih sama. Bagian atas juga sama, ada talang air, ada kaca pasti. Nah, sini ada handle pintu, masih warna body, sama, tidak ada perubahan. Nah, di bagian bawah ada list. Yang lama ada juga ya. Berarti sama yang lama bagian sini. Perbedaannya hanya di bagian velg aja. Dia tadi ada penambahan itu. Di belakang kali ya ada lagi. Yuk. Nah guys, ini penampilan dari Veloz GR nih di bagian belakang. Dari bagian atas dia sama, masih pakai shark fin, terus pakai high mount stop lamp juga. Di sini ada rear spoiler, modelnya kayak punya Batman. Terus di bagian sininya kaca belakangnya sudah pakai rear fogger, ada wiper, ada logo Toyotanya nih. Di sini ada list chrome, black chrome. Terus di sini ada reflektor gitu ya, macam kucing. Rear lampnya masih sama semuanya, jadi nggak ada perubahan. Ke bagian sininya juga sama. Di sini ada cup, oh bukan cup. Di sini ada tutup bahan mika gitu ya, yang warnanya hitam. Apapun mau warna mobilnya di sini hitam, karena ini mobilnya hitam, jadi nggak kelihatan perbedaannya. Di sini ada kaca. Kaca. Di sini ada ini nih, apa, kamera mundur. Lalu ke bagian bawah nih baru kelihatan bedanya. Di sana ada logo 50 tahun usia Toyota di Indonesia. Selamat ulang tahun. Udah lewat ya. Nah, di sini ada penambahan nih, add-on sama seperti yang di depan. Dia ada body kit di bagian belakang dan ada nih diffuser gitu ya. Nah, ada logo GR-nya nih di sini nih. Ada sirip-sirip gitu ke bagian bawah. Reflektornya juga di sini nih. Kelihatannya jadi, menurut gue jadi lebih gahar ya dari belakang, lebih penuh gitu, sama seperti di bagian depan. Jadi selain ini disebut Veloz GR Limited, mungkin bisa juga ini disebut dengan Veloz Bumper Plus Plus. Wah. Terus di bagian bawah ada mana sih mufflernya? Nggak ada ya? Oh, di situ. Nah, di bagian situ tuh ada knalpot. Nggak ada mufflernya gitu ya. Terus di sini ada ban cadangan nih. Nggak kelihatan karena tambahannya sekarang jadi lebih rendah gitu. Ngeliatnya jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau dulu kan agak-agak, orang Sunda mah bilangnya ngongkong gitu ya. Kelihatan gitu ban cadangannya. Kalau sekarang mah enggak, jadi agak ketutup. Walaupun nggak ada tutupnya. Sayangnya cuman kenapa tulisan GR-nya ini nggak dimerah-merahin ya kayak yang di depan. Padahal kalau dimerahin kan cakep. Lebih kelihatan gitu. Kalau gini nggak, cuman emboss aja. Sekarang di bagian bagasinya, bagian sini mah gue nggak usah ngomong banyak-banyak karena memang sama aja sama yang lama. Jadi perubahannya di bagian belakang itu cuma penambahan di bagian bawah nih, diffuser gini nih, tambahan add-on sedikit. Makanya kenapa gue bilang tadi Veloz Bumper Plus Plus. Keren tapi, yuk ke dalam. Nah guys, selamat datang di dalam kabin Veloz 15 GR Limited. Apakah di dalam ada yang limitednya lagi? Nggak tahu nih, kita cek aja. Kalau dari joknya masih sama, ininya masih manual tuh, slidingnya, recliningnya masih manual. Terus konsep joknya juga warnanya masih sama, hitam dengan jahit-jahitan merah. Tapi dia real stitching ya, real stitching, jahitan asli. Terus ada garis-garis merah gitu tuh, putus-putus. Kasihan ya putus. Kita putus ya. Terus semi bucket. Di sini juga untuk seat beltnya dia nggak bisa diatur ya, jadi udah fix gitu. Terus di bagian ini nih door trim plastik. Terus ini ada bahan fabric. Motifnya sama-sama kayak di jok, garis merah, putus-putus lagi. Lebih suka putus. Kapan nyambungnya nih? Nah, di sini ada untuk pengaturan power window nih. Autonya hanya di bagian driver, sama. Sejauh ini masih sama nih yang gue jelasin. Terus ini handle pintunya chrome, sama lagi. Terus di bawahnya ada cup holder, ada speaker sama. Terus bedanya di mana ya? Terus, nah di sini ada setir. Setirnya dia sudah pakai kulit. Terus ada maksudnya sama gitu, sama yang lama. Gak ada perubahan. Di sini ada untuk pengaturan audio sebelah kiri, di sebelah kanan juga kosong. Pengaturan setirnya dia sudah agak keras karena ini mobil baru ya. Oh, hanya tilt aja ya. Tilt. Terus di sini untuk pengaturan lampu sama wiper yang sudah intermittent. Speedometernya juga sama persis, tidak ada perubahan apa-apa. Mungkin ada logo GR gitu, nggak ada ya. Terus dashboardnya juga keseluruhan konsepnya masih sama, masih pakai plastik yang lumayan tidak lembut gitu. Kalau ngomong keras kan kayaknya sarkas banget gitu, tidak lembut lah. Lalu di bagian kanannya di sini ada biasa engine start stop, ada pengaturan untuk electric mirror di luar tuh, sama untuk pelipatan juga di sini ya. Terus di sini ada tweeter tuh, kiri dan kanan.
Terus AC kayaknya dari tadi gue kebanyakan terus. Udah kayak tukang parkir gue. Kisi-kisi AC di sini ada. Di sini audionya masih sama, tidak ada perubahan. Untuk lampu hazard, indikator seat belt ada di sini. Untuk AC-nya di sini sudah digital tapi belum auto, sama sih. Dan dia ada fitur Max Cool. Cool bro. Terus ke bagian bawah sini ada lubang yang tidak boleh dicolok pakai tangan karena ini untuk listrik. Jadi untuk kita ngecas ya. Nanti tinggal beli adapternya lagi. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tuas transmisi manual pakai kulit gitu ya, dijahit. Gue kadang masih bingung nih cara ngejahit ini gimana ya. Tapi kita nggak ngebahas itu. Terus ini ada untuk parking brake mechanical. Di sini ada armrest dengan glove box yang ini sih menurut gue lumayan besar lah. Kategorinya nggak kecil-kecil banget. Di sini ada cup holder. Lalu di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup yang kabum gitu. Ngagetin maksudnya. Dia kan harusnya yang udah soft opening, tapi ini belum. Oke, ke bagian atas di sini ada sun visor kiri dan kanan. Yang kiri pakai kaca, yang kanan nggak pakai kaca. Lalu di sini ada kaca spion tengah. Dia nggak ada day night view-nya ya. Jadi manual banget gitu semuanya. Biasa aja. Lalu di sini juga pegangannya hanya ada di sebelah sini nih. Hand grip gitu ya. Di sini nggak ada nih, kosong. Lampu kabin dan sudah. Di bagian depan gue belum menemukan perubahan apapun dari seekor Veloz GR Limited. Coba kalau ke bagian belakang mungkin ada perubahan. Yuk. Nah sekarang gue dari kabin baris kedua nih dari Veloz GR Limited. Dari analisa cepat gue nih kayaknya tidak ada perubahan, tapi gue harus jelasin aja ya. Joknya sama, dia untuk 3 orang, pakai 3 headrest, 3 seat belt, pastinya 1, 2, 3 yang fix gitu, aman lah semuanya. Terus ada ISOFIX juga, siapa tahu ada yang mau bawa baby. Motifnya sama, dia masih pakai bahan fabric dengan garis merah putus-putus. Ke bagian bawah juga di sini ada tunneling nih. Terus ada power outlet di sini di kaki nih. Mungkin kalau ngantuk-ngantuk colokin aja kaki ini ke sini pasti wah, segar lagi. Terus di sini ada door trim sama kayak depan, dia perpaduan antara plastik dan bahan fabric. Di sini handle pintunya chrome. Di sini ada untuk power window, ada pegangan nih di sini, armrest plastik, tidak ada bahan fabricnya. Di bawah ada cup holder. Lalu ada speaker. Di sini ada jok pocket. Ada 2. Kiri kanan ada semuanya. Terus bagian atas, nah ini yang istimewa dari Veloz sebenarnya. Dari Veloz sebelumnya pun sama sebenarnya. Istimewanya ada di sini. Dia ada rear seat entertainment. Nah, dia ada rear seat entertainment. Jadi kayak mobil-mobil mewah lah ya. Itu alasannya kenapa ini mobil cocok juga buat keluarga, karena kalau bawa anak atau bawa istri suruh nonton di sini, nonton Korea atau apa kan enak. Jadi nggak ganggu kepala keluarga yang sedang nyetir di depan. Pengalaman kayaknya. Terus bagian atas ada kisi-kisi AC 3 double blower. Di sini juga ada lampunya loh. Wede, kayaknya keren banget gitu. Iya loh, ada lampunya loh. Tuh. Terus ini juga ada lampu kabin. Oke. Ini pengaturannya juga masih bisa maju mundur tuh. Ini sih yang menarik menurut gua. Lalu kira-kira di bagian baris ketiga ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada apa? Maksudnya ada perubahan nggak? Gue cek dulu baris ketiga, kira-kira ada perubahan nggak ya? Boleh ditunggu sebentar ya. Nah, nggak ada. Jadi bagian belakang nggak ada penambahan apapun ya. Untuk kursinya dia pelipatannya 50-50 ke depan, standar lah itu. Bisa untuk 2 orang, kadang dipakai 3 orang. Untuk orang Indonesia sih biasanya begitu. Ada power outlet juga, ada cup holder. Begitu sih. Jadi so far berarti yang berbeda hanya di bagian luar-luarnya. Jadi bagian dalam masih sama. Oke, sekarang kita sudah sampai di udahlah berarti ke depan. Nah guys, sekarang apa? Belum di endorse, jangan. Belum di endorse guys. Nanti nunggu di endorse dulu lah. Nah sekarang gue mau, bukan sekarang. Tadi gue udah jelasin ya semuanya di bagian depan, samping, belakang, dalam. Apa perbedaan dari Veloz yang biasa, sama yang luar biasa, yang ini maksudnya, yang GR 15 Limited ini. Ternyata perbedaannya
paling banyak di bagian luar ya, dari velg, dari bumper dan lain-lain. Jadi itu sih perbedaannya, dengan selisih tadi kurang lebih sekitar naik 5 juta, dan ini hanya dirakit 3.000 unit. Gue ingetin lagi, 3.000 unit. Yang mau mobil ini buru-buru beneran deh. 3.000 untuk se-Indonesia kan berarti rare item banget ya. Nah, kalau mau pesen ini boleh pesennya ke Mahtum. Gue kasih best price, best deal, best services, the best of everything. Dan pastinya tonton terus YouTube channel kita, informatif, di like, di share, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya. Pokoknya mah komen-komen aja lah gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh. Cocok beli, nggak cocok ya nanti kita cari solusi lah. Yang pasti kalau belinya sama Mahtum, gue jamin kepuasan merajalela. Dan pastinya follow juga akun-akun medsos kita nih, ada di sini aja lah ya. Boleh nanya-nanya juga di situ. Oke, ngomong-ngomong nih, gue sekarang ada di Asrido Toyota Karawaci, satu-satunya dealer Toyota di Karawaci. Dan terima kasih sudah menonton, thank you for watching us, tetap jaga prokes, see ya!